Salah apa ya saya? Kok bisa-bisanya diri saya tidak dihargai oleh dia? Nah, halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ada kalanya ya teman-teman, diri kita mengalami kebingungan nih, sama seperti kamu. Kayaknya sedang mengalami kebingungan, apa sih yang menjadi salah saya sampai-sampai kok saya mendapatkan perilaku seburuk ini dari orang lain. Nah coba, siapa di antara kamu saat ini yang sedang mengalami perilaku tidak adil, ngerasa kok apa ya bedanya saya dengan dia, kenapa dia bisa melakukan hal itu kepada saya sementara kepada orang lain enggak. Nah, saya juga sama seperti kamu teman-teman, pernah mengalami apa yang kamu alami, di mana orang lain melakukan suatu hal yang berbeda kepada kita secara negatif, tapi kita gak tahu salah kita apa ya. Apa jangan-jangan kita punya kutukan yang membuat orang lain merendahkan kita? Wah, oke. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kisah kita di hari ini diawali oleh sebuah pertanyaan yang menarik. Pertanyaan dari teman saya bunyinya seperti ini nih, dengerin baik-baik. Bro, kemarin gue jalan-jalan ke mall, terus tiba-tiba kenapa ya kok gue bisa-bisanya diliatin sama satpam dari atas sampai bawah seolah-olah gue maling. Padahal gue tuh bukan maling dan gak ada niat sama sekali untuk berbuat jahat. Tapi kenapa ya? Kok satpam itu seolah-olah memandang gue sebagai maling? Pernah gak teman-teman? Ayo jujur kepada saya. Pernah gak diri kamu tersinggung dengan cara pandang orang lain yang membuat kamu seolah-olah direndahkan dengan pandangan mereka? Pernah ya? Nah kalau pernah, saya pun kabar baiknya juga pernah. Saya, kamu, dan teman saya tadi berarti adalah orang-orang yang sebenarnya punya pengalaman sama. Pernah direndahkan orang melalui pandangan. Atau bahkan juga mungkin ucapan. Waduh, pedih ya, pedih banget. Nah, kira-kira teman-teman, kalau seandainya kita bertanya, kenapa sih kok bisa ya orang-orang tadi memperlakukan orang-orang seperti kita dengan cara yang keliru? Kira-kira nih, menurut kamu sahabat Pagar Kehidupan, yang salah itu kira-kira siapa? Ayo saya tanya sama kamu, yang salah siapa? Yang salah jelas mereka lah mas bro. Salah saya apa? Kok saya gak salah apa-apa tiba-tiba diperlakukan seperti itu oleh mereka? Nah gini loh, sebenarnya percaya atau enggak, letak kesalahan terbesar dari permasalahan ini adalah kekeliruan kita sendiri. Sekali lagi ya, kekeliruan kita sendiri. Nah mungkin kamu bertanya, emang letak kekeliruan kita di mana mas bro? Sampai-sampai kok kayaknya kita berhak gitu ya untuk tidak dihargai oleh orang lain. Jawabannya adalah karena selama ini dirimu salah menafsirkan ketulusan. Bener, percaya gak sih teman-teman? Selama ini nih di dalam kepala kita menafsirkan kata ketulusan itu tuh keliru banget loh. Coba, sekarang kalau saya berkata ketulusan, apa yang ada di bayangan kamu? Contoh dari ketulusan versi kamu nih, selama ini seperti apa sih ketulusan itu? Ketulusan itu artinya menerima apa adanya mas bro. Cielah, apa adanya diterima, itu omong kosong. Loh mas bro, kan bener dong. Kalau ketulusan itu berarti kita menerima apa adanya, gak boleh banyak syarat, bener kan? Kalau secara teori itu betul, tapi prakteknya itu gak seperti itu loh, bener. Secara prakteknya, ketulusan yang kamu katakan tadi itu omong kosong. Setiap orang, termasuk juga kamu, secara sadar atau tidak, akan menilai orang pertama kali dari penampilannya. Sekali lagi, percaya atau enggak, diri kamu sendiri pun selama ini menilai orang pertama kali pasti dari penampilannya. Kamu gak percaya? Oke, gak apa-apa. Sekarang kita akan bermain ya. Saya akan membuat diri kamu masuk ke dalam skenario yang saya buat. Saya minta tolong kamu syaratnya cuma satu, yaitu mau menjawab dengan jujur. Oke? Mau ya? Menjawab dengan jujur dari permainan yang akan saya buat kali ini. Oke, permainannya gini. Sekarang anggap saja ceritanya kamu lagi ada di rumah sendirian. Gak peduli kamu itu laki ataupun perempuan, anggap saja diri kamu lagi di rumah sendirian. Coba bayangkan situasi seperti itu. Sudah? Oke. Nah tiba-tiba ketika malam menjelang, ada orang yang ngetuk pintu. Widih, serem banget. Siapa tuh? Terus kamu gak mau jawab. Begitu gak mau jawab,
Tiba-tiba di pintu ada suara garuk-garuk. Widih, makin serem. Kamu mengintip siapa gerangan yang ada di depan pintu itu. Sampai sini dulu. Kalau memang pengertian ketulusan yang kamu katakan di depan tadi benar, buat apa kamu ngintip siapa yang ada di depan pintu? Kalau memang pengertian ketulusan itu adalah menerima tanpa syarat, harusnya langsung buka pintu dong. Gak perlu lihat siapa sih yang ada di balik pintu, iya kan? Hayo, dari sini aja udah kebukti. Tapi gak apa-apa deh. Biar makin kebukti lagi, kita lanjutin skenarionya ya. Supaya kamu tahu bahwa apa yang saya katakan ini benar. Nah, ceritanya kamu lihat tuh di balik pintu, kelihatan ternyata ada orang. Orangnya itu teman-teman, ya ampun, rambutnya gondrong, bajunya baju preman, terus kamu lihat bulunya banyak banget. Bulu yang di dagu banyak banget, serem deh. Nah sekarang, coba kamu jawab jujur kepada saya. Kira-kira setelah kamu melihat rupanya seperti itu, masihkah kamu mau membukakan pintu untuk dia? Coba jawab dengan jujur. Paling-paling kalau kamu pun masih berani, kamu akan bertanya, siapa ya, ada apa? Betul gak? Iya kan? Gak mungkin berani deh diri kamu saya jamin langsung buka pintu. Jujur, bener kan? Kalau benar, saya tanya kepada kamu, kenapa diri kamu tidak berani membuka pintu padahal kamu belum kenal siapa orang itu? Hanya sekedar melihat tampilannya menyeramkan, tapi kamu tidak berani buka pintu. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Jawabannya karena memang kamu juga termasuk akan melihat orang pertama kali dari penampilannya dulu, dari luarnya dulu. Jadi dari sini saya ingin mengatakan gini loh. Selama ini diri kamu tuh tidak dihargai karena apa yang kamu tampilkan dari penampilanmu itu keliru. Ingat, penampilanmu akan dinilai oleh orang pertama kali. Ada satu kisah lucu lagi nih. Kisahnya begini teman-teman. Ada teman saya umurnya masih 20. Baru 20, belum 21. Tiba-tiba dia curhat kepada saya. Bro, gue tuh kesel banget deh. Kenapa? Kenapa ya? Kok tiba-tiba gue lagi lewat dipanggil Pak. Bawaannya tuh pengen saya pentung gitu orang. Saya nanya, terus emang kenapa dipanggil Pak? Ya gak bisa gitu dong. Kan gue baru umur 20. Gue tuh masih muda banget. Kenapa sih harus dipanggil Pak? Ayo teman-teman, ada gak nih yang pernah marah karena dipanggil dengan sebutan yang lebih tua dari umurmu? Jujur. Coba teman-teman, kamu tahu gak kira-kira penyebabnya kenapa teman saya bisa dipanggil Pak? Hah? Betul, karena penampilannya sendiri pada waktu itu ternyata mirip bapak-bapak banget. Akhirnya kan saya tanya kepada dia, coba sekarang gue lihat deh, lu ada gak foto pada waktu itu ketika lu lagi di mall dipanggil Pak? Nah kebetulan waktu itu dia pergi sama teman-temannya, ada fotonya teman-teman. Saya lihat, begitu saya lihat saya ketawa. Ketawanya kenapa? Karena benar-benar penampilan yang ada di foto itu persis banget kayak bapak-bapak. Dari situ akhirnya saya nanya, coba lu lihat foto lu sendiri. Emangnya orang kayak gini pantas disebut anak muda? Begitu dia lihat, dia nyengir. Nyengir kenapa? Karena ternyata bener ya. Apa yang dia tampilkan itu ternyata yang membuat orang lain merespon dengan sebutan Pak. Nah kita balik lagi. Sekarang balik ke pengalaman kamu yang pernah diliatin satpam dari atas sampai bawah ketika masuk mall atau restoran. Bayangin lagi saat-saat itu. Saya tebak ya, pasti di saat itu kamu menggunakan pakaian dan juga mungkin celana, sepatu yang betul-betul tidak sesuai dengan kostum yang biasa dipakai orang-orang di sana. Bener apa enggak? Iya kan? Datang gitu ke bank pakai sendal jepit, mau ngapain? Datang ke mall pakai celana sempak, mau ngapain? Iya kan? Datang ke restoran belum mandi, baju kumel, diliatin marah lah. Yang salah siapa? Siapa yang salah? Ya kamu sendiri. Karena berpikir gue pengen dapat ketulusan. Orang-orang harus terima gue. Cuih. Sekali lagi saya bilang cuih. Gak ada yang namanya ketulusan seperti itu. No. Ketulusan itu prakteknya tampilkanlah dirimu sebagaimana dirimu ingin dihargai. Itu yang betul. Saya tidak ingin mengajak kamu untuk jadi orang yang boros. Tidak. Saya akui pakaian mahal, arloji mahal, sepatu mahal memang bisa merubah penilaian orang sama kita. Betul, itu bisa. Tapi tidak perlu mahal untuk bisa mendapatkan penghargaan orang lain. Yang saya ingin kamu lakukan adalah begini.
Coba buat dirimu sendiri sebagai makhluk yang layak dihargai. Kamu taruh di pikiran sekarang. Kamu taruh di pikiran begini ya. Kalau saya ingin dihargai orang lain, tampilkanlah diri saya sebagaimana layaknya ingin dihargai orang lain. Sekali lagi ya. Kalau saya ingin dihargai orang lain, tampilkanlah diri saya sebagaimana layaknya ingin dihargai orang lain. Perempuan-perempuan yang pakai celana super pendek, kalau diliatin sama cowok, kalau disiul-siulin sama cowok, jangan marah. Karena kamu menampilkan diri sebagaimana layaknya digituin. Kalau ingin dihargai orang lain, pakailah baju yang sopan, pakailah baju yang tertutup, maka pria-pria pun akan menghargai kamu. Setuju ya? Jadi intinya, ayo, jangan pernah mencari kesalahan orang lain. Sekarang kita sudah punya pengertian ketulusan yang betul. Ingat, ketulusan itu bukan menerima tanpa syarat. Tapi ketulusan yang betul adalah tampilkanlah dirimu sebagaimana layaknya dirimu ingin dihargai. Itu yang betul. Coba deh kamu tes kalau gak percaya. Mulai saat ini pakai baju yang beda. Gak usah mahal, yang penting rapi, yang penting sopan, yang penting bagus, kalau bisa berkelas. Pakai parfum. Kalau yang biasanya gak pakai parfum cuek, coba sekali-sekali pakai parfum. Kalau yang biasanya mungkin gak pernah cuci muka, coba sekali-sekali cuci muka. Kalau biasanya rambutnya berantakan, gak diurus, gak pernah cukur, masa bodoh, coba sekarang diurus, coba sekarang diatur. Lihat deh, ketika dirimu peduli dengan dirimu sendiri, orang lain pun akan lebih menghargai kamu. Itu janji saya. Silahkan dicoba deh, rasakan sendiri bedanya ya. Oke? Nah, itu aja teman-teman yang ingin saya bagikan kepada kamu di hari ini. Nah, gimana nih? Kayaknya cara berpikir kamu sudah mulai kebuka ya, udah mulai paham. Oh iya ya, bener juga sih, selama ini saya ini terlalu cuek dengan diri saya sendiri. Nah, ayo sekarang dirubah itu semua dan rasakan deh, pasti ada bedanya ketika dirimu merubah penampilanmu sendiri. Buktikan ucapan saya, oke? Kalau kamu suka banget dengan video ini, merasa bahwa video ini membuka cakrawala berpikir kamu, coba klik jempol ke atas bagi saya dan juga sebarkan video ini kepada orang-orang yang ingin kamu bantu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.